Saya sudah bersama dengan analis politik dari Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Bung Hanta, terima kasih sudah bersama Sama-sama, Nilu. Sehat terima kasih, selalu. Nilu. Anda membaca bagaimana kira-kira peta kabinet Prabowo Gibran mendatang? Peta kabinet Prabowo Gibran ke depan ini menurut saya akan menjadi kabinet rekonsiliasi, akomodasi, dan campur sari. Oke. Kenapa rekonsiliasi? Ini semangat Pak Prabowo, tapi harus kita tahan, jangan sampai makna rekonsiliasi itu dimaknai semua harus bergabung. Yang kedua, kenapa akomodasi saya sebutkan? Karena kemungkinan semangatnya untuk mengakomodir kepentingan partai sangat kental sekali. Itu kelihatan dari pidato Pak Prabowo. Campur sari karena semua partai, pelangi akan diajak di sana. Kemungkinan polanya Pak Prabowo, mungkin juga presiden-presiden sebelumnya, itu akan membagi keseimbangan antara dari partai dan non-partai. Jadi ada dua jalur dia bagi, ada kuota partai dan kuota menteri non-partai. Nah, yang dinamis nanti, yang di partai politik ini. Pola partai politik ini dugaan saya akan sangat akomodatif dan negosiatif. Jadi akan terlihat kepentingan partai, dan lihat nanti, dugaan saya juga ini kemungkinan potensi tereduksinya hak prerogatif presiden sangat besar. Padahal kan kenapa bisa begitu? Mestinya kan menteri sepenuhnya menurut konstitusi kita kan dipilih dan diangkat, diberhentikan oleh presiden. Tapi realitasnya itu dalam sistem presidensil. Tapi presidensial kita karena kadang bercita rasa parlementer, dia berkombinasi dengan multipartai yang ekstrim, kadangkala presiden tidak berdaya untuk menentukan menteri-menteri pilihannya, terutama dari jalur partai. Kenapa? Karena preferensi, aspirasi ketua umum atau veto player partai politik jauh lebih determinan ketimbang si presiden sendiri. Nah, itu yang menjadi potensi dualisme loyalitas yang harus diantisipasi. Dulu ingat, Nilu, ketika Pak Jokowi di periode pertama 2014, instrumen seleksi kan dia menggunakan tanda petik tangan KPK, tangan lain. Ingat stabilo hijau, stabilo kuning, stabilo merah, itu cara dia untuk melawan tanda petik tadi akomodasi intervensi dari partai politik. Dan dugaan saya itu akan terjadi. Pak Prabowo mungkin tidak menggunakan instrumen itu, akan membuka semakin besar lebar keinginan dan kepentingan partai di mengakomodasi kepentingan partai dan kabinetnya nanti. Kalau kita bicara kan sebenarnya kalau kita mau memilih pembantu presiden tentu harus berdasar kompetensi ya. Tapi kemudian kalau Anda tadi menyebut berusaha untuk mengakomodasi partai-partai ini, profesional mungkin sedikit kalau Anda lihat. Ada dua cara bacanya. Satu, kalau misalnya 34 menteri kan, sekarang kita menggunakan Pak Jokowi, berarti kan jatahnya kalau mau menjaga keseimbangan kesan ke publik tetap tidak terlalu dominan, dia hanya ngambil 50%. Itu ingat, Pak Jokowi hanya 16 dari partai. Kemudian naik ketika ada reshuffle menjadi 18, bahkan lebih setelah itu. Nah, Pak Prabowo, kalau hanya 17 kan sedikit sepertinya. Kan tadi kita bicara dia keinginan mengakomodirnya besar. Apa yang dilakukan? Kalau menambah 20 atau 24 kemudian dibandingkan 34 itu kesannya proporsinya besar, ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Itu isu mungkin sudah dapat informasi ya. Nah, bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih. Itu cara mungkin yang saya katakan tadi, ini sangat akomodatif, rekonsiliatif tadi. Nah, ini yang saya kira pola racikan kabinet Prabowo Gibran, itu dugaan saya memang kental. Mungkin lebih kental dari Pak Jokowi, racikannya itu racikan partai politiknya. Saya sebenarnya membagi dalam 3 klaster kemungkinan orang-orang yang akan menempati kabinet Prabowo Gibran. Tentu yang pertama ada dari partai politik, tadi sudah dibahas. Kedua ada orang-orang yang ada di lingkaran Prabowo dan orang-orang di lingkaran Pak Jokowi. Bagaimana Anda membaca komposisi itu nantinya? Nah, ini yang saya kira ini menarik. Nanti akan ada titik keseimbangan. Negosiasi paling keras, mungkin relatif agak tegang itu di komposisi itu. Jadi kalau bicara racikan, itu ada 3 variabel. Nanti kita bisa bahas singkat. Satu, terkait dengan pertimbangan. Ada beberapa pertimbangan. Yang kedua, dari sisi aspek personalitas dari si menteri. Dan ketiga, representasi. Ini saya ingin jawab. Representasi itu, ada representasi partai, kemudian ada representasi ormas. Ormas pasti tidak bisa ditinggalkan, terutama ormas besar yang paling kuat pengaruhnya, NU dan Muhammadiyah. NU biasanya nomenklaturnya di agama, pendidikan biasanya Muhammadiyah. Kemudian representasi kewilayahan, geografis, Indonesia Timur, Papua biasanya harus ada. Gender. Nah, representasi ini saya ingin masuk ini. Representasi dari sisi kekuatan politik. Kekuatan politik itu kita bicara ada partai, ada Jokowi dan ada Prabowo. Nanti ada jatah Jokowi sekian, ada jatah Prabowo sekian. Alias partai Jokowi ada
Partai Prabowo. Partai Prabowo Oke. tidak sama dengan Gerindra ya. Betul. Berarti tambah 2 lagi nih partainya. Anda membaca siapa mungkin akan masuk dari lingkaran Prabowo Subianto? Ada beberapa nama Partai Prabowo, saya silakan. Siapa? Tidak harus Gerindra. Safri Samsudin, salah satu nama yang itu Saat saya ini kira penasehat ahli ya. penasehat ahli, itu termasuk yang sangat dekat orang kepercayaan Prabowo. Jadi ada Dasko katanya, itu Dasko yang sipil, yang komandan partainya. Kemudian ada komandan jenderalnya, teritorialnya. Kalau tidak salah ada Pak Sapri yang sangat dipercaya. Apakah posisi Menhan atau apa ya? Nah, ini kemungkinan partainya Pak Prabowo dan ada nama-nama lain. Partai Jokowi kita tahu ada menteri yang sekarang. Kalau saya sebut nama ada Erick Thohir, ada Bahlil, ada Jaksa Agung mungkin dipertimbangkan itu sangat dekat. Pak Tito Karnavian, Mendagri, Masih bertahan. yang tidak di kabinet Pak Muhammad Sirait, Bang Ara itu orangnya Jokowi. Itu Ara mungkin saja. Mungkin sangat besar. Dia dekat dengan Prabowo, dulu sangat dekat dengan Jokowi. Dugaan saya masuk kabinet Bang Ara. Itu dicatat itu Pak Ara. Oke, Budi Ari apakah kira-kira menurut Budi Anda? Ari masuk dari Jokowi juga. Itu salah satu kan Projo ya. Budi Ari betul itu. Apakah Luhut kira-kira akan tetap diakomodir ya? Nah, Pak Luhut termasuk saya tadi di benak saya terpikir itu partai Jokowi juga. Tapi itu bergantung dekat dengan Pak Prabowo. Tapi kan Pak Luhut mengatakan akan pensiun. Ini saya kira bergantung pada Pak Luhut juga. Kalau Pak Luhut akan betul-betul pensiun, Pak Luhut akan mengirimkan nama penggantinya. Orang Jadi jatah kepercayaannya. saham politiknya Pak Luhut ganti orang, dugaan saya. Kalau Pak Luhut nggak mau ambil, ada titipan Pak Luhut. Kalau kita bicara menteri, Nilu, ada beberapa nomenklatur atau posisi menteri strategis 3 yang akan diamankan. 1, triumvirat. Triumvirat itu posisi Mendagri, Menhan, dan Menlu. Jadi kalau berhalangan Presiden Wapres kan mereka akan memimpin secara bertiga. Dan ini saya kira akan strategis, jangan dikasih orang partai. Mungkin inilah Menhan tadi yang mungkin ke Safri tadi dan inilah yang tadi Nilu katakan, orang Jokowi dan orangnya Prabowo, terutama jadi orang 3 ini kemungkinan ada orang Jokowi dan Prabowo, bukan orang Prabowo misal, saja. Saya kasih contoh. Ya, itu negosiasinya karena Pak Jokowi merasa saham politiknya tinggi. Selain Wapresnya kan juga putranya Pak Jokowi. Mungkin Mendagrinya misal saja ya. Mendagri sekarang Pak Tito. Pak Tito dekat dengan Prabowo. Pak Tito orangnya Jokowi. Itu bisa jadi misalnya lanjut misal ya. Kemudian Pak Sapri, Menlu kita lihat, kita tunggu siapa. Jadi triumvirat. Yang kedua adalah menteri yang sangat strategis, yang berkaitan menguasai hajat hidup rakyat. Misal, Menteri BUMN, Menteri SDM, itu juga akan menjadi pertimbangan. Yang ketiga adalah menteri yang menguasai dapur kekuasaan Presiden, Mensesnek. Jadi yang ini saya kira tidak sembarangan dikasih ke partai, sekedar bagi, silakan ini buat Golkar, ini buat PAN. Wilayah itu saya kira wilayah eksklusif Jokowi dan Prabowo. Menteri Keuangan bagaimana kira-kira? Kabarnya ini adalah kementerian yang juga akan menempatkan, kalau tidak Gerindra, orangnya Prabowo. Betul, itu yang masuk pada wilayah menteri strategis dan termasuk dapur presiden terkait dengan budgeting keuangan. Ya saya kira orang Prabowo. Dan ini nanti ada tarik-menariknya dengan Jokowi. Siapa yang mungkin akan dilibatkan Pak Prabowo pada wilayah yang saya sebutkan itu? Mungkin hanya Pak Jokowi. Tidak sampai ketua-ketua partai, apalagi partai yang baru bergabung. Kalau Anda membaca, kan ini semua partai politik ingin meminta jatah kursi sekian-sekian. Apakah Pak Prabowo akan memberikan jatah yang besar bagi partainya sendiri, Gerindra? Mari kita bicara komposisi. Pertama Golkar. Golkar itu 102 kursi. Dia minta 5. Kemungkinan 5, minimal 4. Ya, ini dugaan analisis, kemudian 4. Kedua, Gerindra. Gerindra itu kursinya 86, kalau nggak salah ya, berdasarkan dari KPU. 86 itu mungkin dugaan akan dapat 3 sampai 4. Nah, bisa jadi hanya 3 untuk mengalah kepada partai lain. Maksimal 4 Gerindra dugaan saya. Yang ketiga, PAN. Mungkin PAN akan minta 3. 3 karena kursinya 49. Partai yang keempat, Demokrat, 42 kursi. Dia minta 3, tapi bisa jadi hanya dapat 2 sampai 3. Namanya mungkin ya Sekjen salah satunya disebut AHY, namanya. bisa jadi ketumnya dulu Sekjen, atau Emil Dardak karena dia jubirnya Wapres. Nah, kemudian jangan lupa nih lu ada 2 partai yang baru bergabung, Nasdem dan PKB. Kabarnya minta 2. Ini maksimal 2, bisa jadi 1 atau 2. Kemungkinan lihat karakter Prabowo dipenuhin itu 2 dugaan saya. Ditambah partai non parlemen, tidak dapat kursi, yaitu ada PSI, PBB nama Pak Yusril kalau kelasnya menteri. Kalau Wamen baru yang Sekjen atau yang lainnya. Kalau PSI saya kira punya nama ada Raja Juli Antoni atau Grace Natali atau Mas Jeffrey Giovanni, ketua majelis majelis tingginya ya, dan pembinanya. Nah, kalau kita perhatikan dari komposisi tadi, dugaan saya Gerindra tidak mengikuti proporsi tadi. Bisa jadi di bawah
kuota proporsinya karena tadi mengalah, tapi bukan mengalah kemudian tidak dapat banyak. Pak Prabowo punya celah partai Prabowo. Dan dugaan saya jumlah partai dari partai politik kabinet Prabowo Gibran lebih banyak dari Joko Widodo. Ini kan untuk mengakomodasi itu semua kabarnya Prabowo Gibran ini akan membentuk lebih dari 40 kementerian ya. Nah ini salah satunya, gemuk sekali. Anda merasa itu efektif? Koalisinya sudah gemuk, ditambah nomenklatur atau komposisi menteri juga gemuk. Sebenarnya semakin banyak, semakin, mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Jadi jangan terjebak kuantitatif ya. Jadi sebenarnya efisiensi, pola koordinasinya semakin besar. Nanti bertambah lagi Menko-nya barangkali, semakin besar. Nah itu menjadi tantangan. Saya kira jangan sampai Pak Prabowo justru tidak leluasa karena terlalu banyak tumpang tindih nanti antar kementerian, kemudian pola koordinasi dan sebagainya. Baik, kita akan lihat. Saya rasa sekarang penggodokan itu sudah dimulai. Betul sekali. Nama-nama saya pikir sudah masuk juga kabarnya. Tapi jangan lupa Pak Prabowo dan Gibran itu instrumen untuk menunaikan janji kampanyenya. Supaya apa yang dia janjikan di kampanye itu bisa terrealisasi semuanya, dia harus cari racikan tadi orang yang terbaik. Karena itu yang harus paling banyak, terakhir mungkin catatan saya, harus ada pertimbangan paling tinggi itu kompetensi dan pengalaman prestatif tadi. Kemudian dia harus punya kemampuan manajerial dan leadership karena berhadapan dengan partai birokrasi yang sangat besar. Dan jangan lupa yang ketiga, dia harus punya loyalitas dengan presiden tinggi, tegak lurus dengan visi misi presiden, tidak boleh macam-macam, tidak boleh dualisme. Ini yang juga sulit dan saya kira ini yang harus dipertahankan. Kalau itu tidak dilakukan, sulit bagi Prabowo dan Gibran menunaikan janji kampanyenya. Jangan lupa, itu instrumen berbagi-bagi kue. Tujuan utamanya adalah menunaikan janji kampanye, mensejahterakan rakyat dan menjalankan tugas konstitusional. Mereka harus bisa satu visi dengan presiden dan wakil presidennya. Terima kasih Bung Han sudah berbagi pandangan di Dilu. Sehat selalu. Terima kasih.